Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Bintang berusaha menarik diri dari angkasa, namun justru laki-laki itu semakin menekan tengkuknya hingga membuatnya merasa menyesal sudah memberanikan diri untuk mencium laki-laki tersebut. Dan kini ia merasa seperti terjebak akan ulahnya sendiri. Ya, bisa dikatakan dengan senjata makan tuan. Dirinya tidak bisa menghentikan ulah angkasa sebelum itu menjadi kemauan laki-laki itu sendiri. "Kamu mau aku mati?" seru Bintang langsung memukul bahu angkasa dengan cukup keras saat angkasa melepaskan pagutannya. "Maafin aku sayang, habisnya kamu yang mancing kan?" ucap angkasa tersenyum lebar. Lalu ia mengusap bibir Bintang yang selalu membuatnya candu dan selalu menginginkan lebih. Bintang langsung menghentikan ucapannya. Ia sendiri merasa bahwa memang benar dengan apa yang dikatakan oleh angkasa. Memang dirinya lah yang memancing laki-laki itu, akan tetapi niatnya hanya ingin membujuk agar angkasa tidak marah dan membuktikan bahwa memang dirinya menyayangi laki-laki itu. Akan tetapi angkasa malah salah sangka dan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. "Aku apa? Benar kan kalau kamu mancing aku? Tanya angkasa dengan tersenyum menggoda dan langsung merengkuh pinggang Bintang dengan posesif. Kring! Suara bel tanda masuk berbunyi, berhasil menyelamatkannya dari pertanyaan angkasa yang memang sangatlah memalukan. Dirinya juga merutuki dirinya sendiri. Mengapa tadi bisa terpikirkan untuk mencium angkasa? Batinnya kesal. "Sayang, udah siap belum?" tanya angkasa seraya mengetuk pintu kamar Bintang. Hari ini Bintang berada di rumah keluarga Gaharu. Akan tetapi malam ini mereka akan menghadiri acara perkumpulan untuk perayaan rumah baru saudara kembar Bintang dan istrinya. Ceklek! "Tapi aku kenapa agak ragu ya?" gumam Bintang saat membuka pintu. Wajahnya terlihat sedikit ditekuk dan sedikit ragu akan pergi. "Kenapa? Takut ketemu si Kuku Bima? Kamu masih menyukainya? Ya udah, ayo berangkat," ucap Bintang langsung memotong ocehan angkasa karena malas berdebat lagi. Setelah berpamitan dengan kedua orang tuanya, kini angkasa dan Bintang menuju ke kediaman Raka dan juga Riana untuk ikut merayakan hari berakhirnya ujian sekolah dengan dalih tasyakuran rumah baru. "Kalau kamu gak nyaman nanti bilang aja, kita bisa cepat pergi," ucap angkasa lalu mengecup tangan Bintang sambil sebelah tangannya menyetir mobil. Jawab Bintang menghela nafas berat. "Coba aja waktu itu kamu mau langsung menikah, Bi. Pasti sekarang kamu juga bisa kayak Riana, perutnya besar begitu," celetuk angkasa dengan tiba-tiba yang langsung mendapatkan hadiah berupa pukulan maut dari Bintang. "Duk! Aduh, bercanda doang, Bi. Kamu mah pekik angkasa mengaduh kesakitan. "Kamu itu kalau lihat orang, contoh yang baiknya aja. Kurang baik jangan dicontoh," saut Bintang memanyunkan bibirnya kesal. "Berarti Raka nggak baik dong," ucap angkasa lagi dengan sengaja memasang wajah polos hingga membuat Bintang merasa semakin geram dan sangat ingin menghajar laki-laki tersebut. Bukan maksud Bintang mengatakan bahwa Raka dan Riana tidak baik, hanya saja memang pernikahan mereka terlalu dini, walaupun pada akhirnya nanti dirinya juga akan menikah muda dengan angkasa saat sudah lulus sekolah. Namun sepertinya itu tidak terlalu buruk karena dirinya sudah melepaskan seragam putih abu-abunya.
Dan kalaupun nanti dirinya sudah menikah dengan angkasa di usia muda, jangan harap Bintang akan mau langsung hamil. Bintang sudah merancang kehidupannya untuk ke depan nanti. Dirinya akan memiliki anak saat sudah menyelesaikan kuliah, karena ia tidak mau konsentrasinya terganggu oleh hadirnya seorang anak di tengah-tengah masa belajarnya. Dan kalaupun angkasa maupun keluarga besarnya melarang, maka Bintang akan melakukan secara diam-diam. Yang jelas, Bintang akan melakukan segala cara agar dirinya tidak segera hamil. Dirinya sudah mau menerima paksaan untuk menikah dini, akan tetapi ia tidak mau dipaksa untuk segera memiliki momongan. Setelah menempuh perjalanan beberapa saat, kini keduanya sudah tiba di sebuah rumah yang terlihat cukup mewah namun tidak begitu besar. Rumah dengan nuansa cat berwarna putih dan abu, memiliki halaman depan yang cukup luas. Meskipun rumah itu tidaklah begitu besar, namun memiliki halaman yang luas. Raka sendiri mengatakan ia sengaja membuat rumahnya tidak begitu besar, akan tetapi halamannya luas, agar kelak ia bisa bermain-main dengan anak-anaknya setiap pagi dan sore saat dirinya pulang kerja. "Selamat ya nak," ucap Bintang segera menyalami Riana dan memeluknya. "Thanks ya Bi, kamu udah datang," balas Riana tersenyum. "Ayo masuk." "Papa belum datang ya?" tanya Bintang seraya melirik ke sembarang arah guna mencari keberadaan papa kandungnya. "Sayang, kamu mau cari papa atau cari kuku Bima?" tanya angkasa dengan nada tak suka, tiba-tiba membuat langkah kaki Bintang dan Riana langsung terhenti. "Namanya Rian, R-I-A-N, bukan kuku Bima," sahut Riana dengan ketus, tak terima jika saudara kembarnya diberikan nama julukan seperti minuman energi. Awalnya Riana tidak tahu siapa yang dimaksud oleh angkasa. Hampir setiap kali mereka bertemu di rumah Papa Kenzo, maka pasti angkasa akan menyebut nama kuku Bima. Hingga pada akhirnya Raka memberitahunya bahwa kuku Bima itu adalah Rian, yang tak lain dan tak bukan adalah saudara kembar Riana sendiri. "Sama saja nak, Rian Bimantara, dan jangan lupa dia di sekolah namanya Bima," balas angkasa menjulurkan lidahnya untuk meledek Riana. "Tetap saja namanya Rian, bukan kuku Bima, dasar sowang," balas Riana berdecak. "Aku bukan sowang," kata angkasa tak terima. "Mana ada wajah tampan begini jadi sowang," imbuhnya seraya menyugar rambutnya ke belakang. "Sok ganteng." "Ra, emang dia ganteng? Kamu yakin gak dikasih pelet sama dia?" tanya Riana langsung menatap Bintang yang terlihat sedikit bingung mendengar perdebatan antara kekasih dan juga saudara iparnya. Ia ingin membela Riana, namun pasti angkasa akan kembali merajuk. Namun jika ia membela angkasa, maka pasti Riana yang akan merajuk. Dengan dalih bayi yang dikandungannya akan menjadi alasan utama. Wah, ingin rasanya Bintang berteriak setiap kali melihat perdebatan antara Riana dan juga angkasa. "Nak, papa di mana?" tanya Bintang mencoba mengalihkan pembicaraan. "Wah, kamu dengar sendiri kan, Sa? Kara aja nggak mau jawab kalau kamu itu ganteng atau enggak, karena dia nggak mau kamu sakit hati. Hahaha." Tawa Riana pecah melihat ekspresi wajah angkasa yang terlihat kesal sambil melirik Bintang. "Au!" pekik Riana tiba-tiba sambil memegang perut besarnya. "Nah kan, kualat sama orang ganteng, makanya jangan suka ngeledek. Bahkan anak-anak kamu itu tahu kalau aku ganteng, makanya dia nggak suka kamu ledekin gitu," ucap angkasa dengan ketus. Namun ia juga langsung membantu Riana untuk berjalan menuju sofa. "Diem deh, nggak usah ngajak ribut, sakit nih," sahut Riana langsung memukul tangan angkasa. Duk!
Hah? Tubuh angkasa langsung diam dan mematung saat tanpa sengaja tangannya merasakan sebuah tendangan kecil dari perut Riana. Kok? Kenapa? Tanya Bintang mengerutkan dahinya saat melihat wajah angkasa yang seperti orang bodoh. Diam dan mematung dengan mulut ternganga, namun tangan masih setia di perut besar Riana. Tak, tadi apaan? Tanya angkasa dengan polos. Heh, ngapain pegang-pegang istri orang? Seru Raka yang tiba-tiba datang dan langsung menjauhkan tangan angkasa dari perut istrinya. Ganggu aja sih, nggak tahu apa orang lagi kenalan. Cetus angkasa langsung mendengus kesal. Kenalan sama siapa? Tanya Bintang. Nah, nggak tahu namanya siapa. Kan belum sempat kenalan. Udah diusir sama bapaknya. Jawab angkasa seketika membuat Bintang baru sadar yang dimaksud oleh angkasa.